Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan ngaji kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya bagi teman-teman yang sudah memberikan salam-salam terbaik di kolom komentar, saya izin untuk menjawab salam-salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan, kebahagiaan selalu meliputi dan menyertai kita insyaallah, khususnya bagi teman-teman yang terus mengupayakan waktunya, tenaganya tidak luput dari Al-Quran, tidak lalai dari Al-Quran. Ya, baik teman-teman, seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Namun izin ini udah ada Ibu Ur sama Bunda Rizky nih. Nanti yang talaki kita sekarang, talaki itu kita pindahkan semuanya ke malam. Kayak tadi malam tuh, Masya Allah ternyata malam luar biasa. Jadi 4-5 orang pertama itu yang talaki kita malam talakinya. Ya. Nah, tapi karena di sini sudah ada Bunda Rizky dan Ibu Ur, nanti saya pindahkan ke malam boleh ya? Jadi malam tinggal nyari 2 lagi. Bisa nggak Ibu Ur sama Bunda Rizky nanti malam? Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa boleh komen di kolom komentar Ibu Ur dan Bunda Rizky ya. Nah, Bunda Uyums tuh 3 ya, 3. Satu lagi berarti nanti malam boleh ikut ya. Satu lagi malam nanti boleh ikut, tapi nggak sekarang ya. Sekarang, nah sama Bunda Yarni, oke, boleh difoto dulu nih ya. Ini 4 orang ini ya. Sebentar. Ibu Ur, Bunda Rizky, Ibu Yums ya, sama Bunda Yarni nanti malam ya. Nah, jadi upayakan nanti malam Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah langsung kita talaki full ya. Oke, 4 orang yang tadi saya persilakan untuk talaki nanti malam. Jadi antriannya sudah ada dari pagi ya. Oke, ada tadi Bunda Yarni, Ibu Ur ya, Bunda Rizky sama Ibu Yums ya. Ibu Ur, Bunda Rizky, Ibu Yums dan Bunda Yarni. 4-4-nya nanti malam ya insyaallah. Oke, baik, kalau begitu sekarang mah kita full bedah tajwid teman-teman. Kita melanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk ke ayat ke-26 surah Al-Qiyamah ya. Sebelum kita mulai, sebelum kita baca, mari kita mengucapkan dulu ta'awudz atau isti'adzah dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-26-nya yang ini. Setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Ya, kita mulai. Kita baca 2 kali full ya. Baca sesuai dengan kemampuan kita dulu saja. Yang belum tahu huruf dan hukum tajwidnya, baca sesuai kemampuan dulu. Ikuti saya. Kalla idza balagatit taraqi. Lagi. Kalla idza balagatit
taraqi. Sekali lagi. Kalla idza balagatit taraqi. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama ya, teman-teman sahabat-sahabat beda tajwid sekalian. Baik. Perhatikan, di sini saya tandai seperti biasa. Setiap huruf yang saya tandai itu berarti huruf yang sedang kita bahas. Teman-teman, kira-kira ada yang tahu atau tidak? Ini huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, kita kenalan sama nama hurufnya. Ini namanya adalah huruf kaf. Ya, jadi jangan sampai teman-teman ini ada yang bilang, "Bang, ini namanya huruf K." Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ya, ini namanya adalah huruf kaf. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Kalau simpelnya, kaf dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Dah, huruf kaf itu dilafalkan sebagaimana mestinya tadi. Seperti huruf K pada abjad alfabet. Namun, tetap kita akan pelajari di mana kaidah pelafalannya. Ya, itu secara simpelnya. Tapi kalau secara kaidahnya seperti apa? Kita akan bantu teman-teman. Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah ya, itu punya yang namanya makhraj. Ya. Setiap huruf hijaiyah dari huruf alif sampai ke huruf ya itu semuanya punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa, Bang? Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, jadi si huruf kaf ini itu ada tempat keluarnya. Sesuai kaidahnya itu di mana? Gitu ya. Oke, sekarang kita cek teman-teman di buku saya. Perhatikan ya. Huruf kaf. Nah, ini kita cari huruf kof, huruf kaf bukan kof. Bismillah. Nah. Salah. Nah, ini ya, perhatikan. Kita lihat, kita baca sesuai dengan tekstual dan kaidahnya dulu. Jadi, makhraj atau tempat keluar huruf kaf itu dilafalkan dalam istilah tajwid namanya adalah aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Ya, pangkal lidah. Pangkal lidah yang disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Ini secara tekstualnya. Langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Oke, pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita nih yang naik ke arah langit-langit. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pangkal lidah. Kalau kita lihat nampak depannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah kita, lalu ini bagian tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah itu bagian dari lidah terdalam kita. Huruf kaf itu pangkal lidahnya naik begini. Tapi nempelnya ke langit-langit yang antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Maksudnya yang mana itu, Bang? Oke, gini. Jadi perhatikan pulpen ajaib saya. Bagian yang saya tunjuk ini langit-langit yang depan. Nah, langit-langit depan ini teksturnya keras karena ini bagian tulang langit-langit. Lalu bagian yang saya tunjuk bagian yang paling dalam ini, yang warna merah nih, ini langit-langit lunak. Kenapa? Karena teksturnya daging. Ya. Nah, huruf kaf itu si pangkal lidahnya nempel di antara perbatasan keduanya. Jadi nempel ke langit-langit yang lunak, tapi sebagiannya juga nempel ke langit-langit yang keras. Jadi perbatasan di antara keduanya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan kaf seperti ini, dia akan mengalirkan nafas sedikit. Ada percikan nafasnya. Nih, kita lihat sifat dari huruf kaf. Dari segi nafas, kaf punya sifat namanya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya terpercik nafas. Jadi, ketika teman-teman lafalkan huruf kaf, itu ada percikan nafasnya. Contoh, ka, ki, ku. Kedengeran nggak ada percikan-percikan nafas? Ketika kaf dilafalkan tepatnya pada makhrajnya di sini, yang tadi kita bahas di sini, itu ketika kita lepas makhrajnya, ada bunyi atau ada keluar percikan-percikan nafasnya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, jadi ada percikan-percikan nafas itu. Paham ya? Bisa ya? Oke, nah nanti dibiasakan, tapi hati-hati jangan sampai percikan nafasnya itu dilafalkan terlalu berlebihan. Contoh, ka, ki, ku, ak, enggak, bukan terlalu becek seperti itu, tapi cukup dipercikan. Ka, ki, ku, ak. Ya, jadi jangan sampai juga berlebihan. Nah, ini huruf kaf dilafalkan seperti itu. Oke, nah sekarang teman-teman tinggal praktekkan dalam ayat. Kafnya dibaca ada percikan nafasnya. Sebelum kita percikan nafasnya, kita cek dulu huruf kaf di sini
dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, atau dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian, huruf kafnya. Kita lihat dari apa? Dari apanya? Dari harokatnya sekarang. Nih, kafnya berharokat baris atas. Saya tandai dengan warna biru, teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, kita kenalan. Harokat baris atas ini namanya dalam istilah tajwid adalah harokat fathah. Kita tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis ya. Bismillah. Nih, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal A dasarnya. Oke? Sip. Berarti huruf kaf di sini kita baca tidak ki, tidak ku, tapi dibaca dengan vokal A. Karena harokatnya baris atas. Oke? Paham ya? Pelan-pelan. Jadi biar teman-teman yang baru belajar banget bisa ngikutin. Karena yang kita bahas dimulai dari huruf. Ya, oke? Kita lanjutkan. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu huruf kafnya dibaca menjadi vokal A, menjadi K, kita sedikit sempurnakan vokal A-nya. Teman-teman, jika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, tetap dengan bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke? Paham ya? Harus dibaca dengan keadaan tipis. Karena nanti ada huruf-huruf yang ketika dia berharokat baris atas, itu dia mesti dibaca dengan keadaan tebal. Ya? Contohnya apa? Contohnya huruf tebal itu ketika berharokat baris atas, bunyi vokal yang keluar bukan bunyi vokal A, tapi bunyi vokal seperti O. Bukan betul-betul O yang dibulatkan, tapi kedengerannya kayak O. Contohnya apa? So, do, to, wo, ho, lo, dan yang lainnya. Tapi kalau vokalnya A tipis dia. Ka, ba, ta, fa. Ya, maka teman-teman pastikan ketika teman-teman melafalkan fathah yang keluar dengan bunyi vokal A, tipiskan pelafalannya. Gimana tipisnya? Sering kita analogikan dengan cara apa, teman-teman? Yang udah sering ikut di live ini, cara menipiskan vokal A biar kadar vokal A-nya itu tipis, tidak tebal. Bunda cucu Ermaya keren dengan cara BMSS. Tuh, dengan cara BMSS. Apa itu Bang BMSS? Tuh udah pada komen di kolom komentar. Keren, Masya Allah. BMSS itu buka mulut kita tapi ada sedikit senyum. Buka mulut sedikit senyum. Jadi contohnya kita contohkan pada huruf kaf ini, K. Maka nggak kita baca hanya semata-mata ko, tapi kita analogikan ada senyumnya sedikit, K. Paham nggak? Bukan ko, tapi K. Begitupun pada huruf-huruf hijaiyah yang lain, yang ketika dia berharokat baris atas atau fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, tipiskan pelafalannya. Contoh misalnya, nggak kita baca O, tapi kita baca A. Nggak kita baca bo, tapi kita baca ba. Nggak kita baca so, tapi kita baca sa, fa, ba, ta, za. Paham? Jelas? Bang, kenapa ya ketika kita buka mulutnya sedikit senyum, kok bisa terdengar lebih tipis ya? Karena biasanya ketika kita senyum, lidah kita akan lebih santai, lidah kita akan lebih rileks, lalu rongga mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga kita analogikan buka mulutnya sedikit senyum. A, ba, ta, fa, ja. Jangan sampai o, bo, to, jo, fo gitu. Ya. Coba teman-teman yang sudah mulai paham boleh komen di kolom komentar angka 1. Yang mulai paham, udah mulai jelas nih. Komen angka 1 ya. Sip, sambil absen ya, angka 1. Masya Allah. Baik, luar biasa. Kita lanjut ya. Terima kasih atas responnya. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Belajar ngaji dimulai dari huruf ya. Sip. Kita mulai. Maka kita baca tidak ko tapi ka. Tipiskan, rasakan tipiskan vokal A-nya ya. Oke, jangan lupa dipercikan nafasnya ya. Ka, tapi jangan lebay. Jangan berlebihan. Oke ya. Sip. Selanjutnya kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin warnai huruf berikutnya. Teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak ini huruf apa? Tadi huruf kaf sudah tuntas kita bahas. Hurufnya, harokatnya,
tebal tipisnya. Sekarang kita huruf berikutnya yang saya tandai dengan warna hijau. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Oke, yang saya tunjuk dengan warna hijau nih. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, Bang, ini mah namanya huruf la. Nah, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Nah, apakah huruf lam itu dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Coba ada nggak di antara teman-teman nih yang masih menganggap huruf lam itu sama banget sama kayak huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Memang bisa jadi sama, tapi belum tentu sama. Nah, bisa jadi juga beda. Nah, maka untuk melafalkan huruf lam ini, teman-teman, acuan dan patokannya jangan ke huruf L alfabet dulu. Acuannya itu ya ke makhrajnya, ke kaidah tempat keluarnya. Makanya penting banget kita tahu di mana tempat keluar setiap huruf itu. Teman-teman nggak perlu hafal istilahnya pun nggak apa-apa, tapi teman-teman tahu konsepnya. Ya, di mana tempat keluar huruf lam? Yuk kita pelajari lagi di buku saya. Tadi huruf kaf sudah. Sekarang kita beranjak ke huruf lam. Saya carikan dulu huruf lam di buku saya sebentar. Nah, nih ya, kita baca secara tekstual dulu. Di mana tempat keluar atau makhraj dari huruf lam? Makhraj dari huruf lam itu dalam istilah tajwid namanya hafat tulisan. Hafat tulisan itu apa? Hafat tulisan itu artinya adalah tepi lidah. Tuh, tepi lidah. Ya, atau simpelnya biar lebih gampang, samping lidah. Ya, samping lidah. Nah, samping lidahnya diapain? Walamu adnaha limuntahaha. Ya, samping lidah depan kita bagian kiri dan samping lidah depan kanan kita yang menyusur sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Oke, apa? Samping lidah depan kita yang kiri dan samping lidah depan kita yang kanan yang menyusur sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Bang, kayaknya kalau cuma lihat tekstual seperti ini agak kebingungan. Ya, oke, baik, kita coba berikhtiar, kita coba jadi mode dokter bedah mulut dulu. Ya, kita coba ilustrasikan, kita coba kenalan sama organ-organ yang tadi kita maksud. Oke, siap? Pelan-pelan, perhatikan baik-baik. Huruf lam tadi dilafalkan dari mana? Dari samping lidah, ya, disentuhkan. Samping lidah bagian depan. Ya, dua-duanya, samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri. Kita mulai dari yang kanan. Nih teman-teman, dari sini ini samping lidah belakang sampai ke sini, ini samping lidah depan. Nah, ini adalah full samping lidah dari sini sampai ke sini. Tapi huruf lam itu nggak dilafalkan dari seluruh samping lidah, tapi cukup samping lidah bagian depan, atau ada yang menyebutkan juga ujung sisi lidah. Nah, di sini nih, oke, di sini ya, menyusur sampai ke ujung lidah. Ini bagian yang kanan. Begitupun bagian yang kiri. Bagian yang kiri juga sama. Samping lidah depan kiri dari sini menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, berarti kalau kita lihat angle huruf lamnya seperti ini, lihat telunjuk saya, lam itu dilafalkan dari samping lidah depan kanan dan samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Faham? Nempelnya kemana sekarang, Bang? Itu kan si lidahnya nih. Tapi nempelnya kemana? Nempelnya ke sini. Izin. Ya. Nempelnya ke langit-langit bagian depan. Yang mana? Nih, yang ini nih. Dari sini sampai ke sini. Nah, ya. Nah, ke sini teman-teman sekalian. Oke? Nah, sehingga huruf lam itu gak cukup kita hanya sentuhkan ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya begini. Al. Gak cukup. Tapi dia akan nampak lebih penuh huruf lam itu. Nempelnya. Contoh. Al. Jelas? Faham? Kalau belum paham, kita coba bantu teman-teman belajar menggunakan fitur scan QR code video animasi seru hijaiyah yang nanti akan ada di buku saya sendiri, namanya buku seru hijaiyah. Kita scan barcode dan kurang lebih seperti inilah huruf lam dilafalkan. Kita siapkan animasinya. Sebentar. Oke, kok nggak nyambung? Sebentar ya. Kok tidak nyambung ya? Sebentar teman-teman, si filenya belum masuk. Sebentar ya. Nggak masuk dia. Kok nggak masuk ya?
Kok tidak masuk teman-teman sekalian? Sebentar. Bentar ya. Kapan bisa dibeli bukunya? Udah masuk grup belum? Kalau udah masuk grup teman-teman nggak akan ketinggalan info. Masuk grup dulu aja ya. Kok nggak masuk ya? Sebentar. Hah? Ah, bisa. Oke, udah bisa. Sip. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang bersabar menunggu ya. Gitu. Ya, perhatikan. Jadi huruf lam itu dilafalkan seperti ini teman-teman sekalian. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Sip. Nih. Perhatikan. Nah, jadi inilah pergerakan huruf lam. Siap ya? 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Ya. Nah, kita coba sekarang izin jeda ya. Kita coba izin jeda. Perhatikan. 1, 2, 3. Nah, perhatikan bagian-bagian yang terangkat di sini. Ini samping lidah depan kiri, yang belah sana samping lidah depan kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Ya. Oke. Nah, pergerakannya seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kita coba ulang lagi ya. Perhatikan. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Terbayang atau tidak? Ya, terbayang atau enggak? Nah, nanti teman-teman yang sudah masuk grup itu seperti itu. Nanti ada informasinya kapan buku kita bisa teman-teman dapatkan untuk order. Ya, gimana cara masuk grup? Tungguin sampai akhir. Ya. Oke, tungguin sampai akhir sesi live ya. Lanjut teman-teman sekalian. Sip, kita lanjutkan. Nah, maka jangan sampai teman-teman hanya baca nempelin ujung lidah doang. Lalilu, enggak, tapi la, li, lu. Sebagaimana yang tadi sudah kami izin bantu peragakan di hadapan teman-teman ya. Lanjut. Nah, itu huruf lam teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke. Lanjut lagi insya Allah ya. Saya izin lanjut lagi. Sekarang teman-teman perhatikan, ini saya izin hilangkan tanda alisnya dulu ya, biar teman-teman tahu keadaan dasarnya. Oke. Selanjutnya huruf lamnya berharokat apa teman-teman? Kita lihat di atasnya. Huruf lamnya dia berharokat baris atas. Nah, ketika sama ya, sama kayak huruf kaf tadi. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, namanya harokat fathah. Ya, teman-teman tinggal cek huruf berharokat baris atas di sini, ya, fathah dibacanya dengan vokal A atau condong pada vokal O, karena huruf berharokat fathah itu hanya dua kemungkinan, dibaca dengan vokal A atau condong pada vokal seperti O. Nah, lam ini ketika keadaan ini dia dibaca tetap dengan vokal A. Maka kalau dia keluar dengan vokal A, maka huruf yang berharokat fathah yang keluar dengan vokal A, tolong tipiskan pelafalannya. Ya, tolong ditipiskan pelafalannya. Oke? Nah, jadi jangan cuman la, nggak dibaca la, tapi la. Jadi kita ulang nih. Setiap huruf yang berharokat fathah, kalau keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia huruf yang tipis. Kalau ketika huruf berharokat fathah keluar seperti bunyi vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya so, bo, ho, wo, dan yang lainnya. Ketika fathah terdengar seperti vokal O, berarti itu huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Nah, maka karena ini vokalnya A, tipiskan pelafalannya. Nah, bagaimana agar vokal A ini kadar fathahnya vokal A-nya tipis? Kita sering analogikan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulutnya tapi senyumin sedikit. Ya, la. Coba la. Jadi bukan la tapi la. La, la. Ya, begitupun pada huruf-huruf yang lain yang dia ketika fathah keluar dengan vokal A. A. Jadi bukan O, tapi A, ba, ta, sa. Jadi ada aturannya, ya. Oke, maka kita baca kafnya tipis, vokal A, lamnya tipis, vokal A. Maka ketika kita baca ya, ka lalu la. Sebelum ke sana, teman-teman ada yang tahu nggak nih tanda burung terbalik nih, ya? Tanda burung terbalik di atas huruf ini namanya tanda apa? Ada yang tahu nggak nih? Nah, oke.
tanda burung terbalik di atas huruf ini dalam istilah tajwidnya namanya adalah tanda tasydid. Oke, saya izin tulis ya. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, boleh. Ada yang bilang sabdu, boleh. Ada yang bilang syiddah, monggo, boleh ya. Oke, namun saya izin kalau saya biasanya sebut ini dengan tanda tasydid kalau saya biasanya. Ya, huruf yang bertasydid itu dilafalkan seperti apa? Huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara ditekan dulu, baru keluar bunyi vokal A-nya. Jadi nggak langsung ujuk kala. Tapi ketika kita melafalkan l di sini, tekan dulu kal baru la. Ya, kala. Ya. Nah, jadi huruf yang bertasydid itu dasarnya harus kita baca tekan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, lam bertasydid berharokat fathah. Kalau kita breakdown teman-teman sekalian, kalau kita breakdown itu ada 2 huruf. Nih saya tulis di bawahnya ya. Kalau kita breakdown dia itu ada 2 huruf. Lam yang pertama adalah lam sukun, lam yang kedua adalah lam berharokat. Nah, perpaduan antara lam sukun dengan lam berharokat jadilah lam tasydid fathah. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita breakdown tuh ada sukunnya, ada fathahnya. Nah, kenapa harus ditekan dulu? Karena ada sukunnya dulu, baru keluar vokal A-nya. Kalla, ada l, ada la. Jadi la, paham nggak? Ya, ka lalu l lalu la. Kalla, gitu. Oke? Nah, jadi semua huruf yang bertasydid itu ditekan dulu, baru lempar ke bunyi vokal harokatnya. Tapi ada 2 huruf yang ketika dia bertasydid dia nggak ditekan, tapi ditahan. Huruf apa? Hurufnya adalah huruf nun dan huruf mim. Contoh, sekarang untuk huruf nun dan huruf mim, ya. Perhatikan. Nih, huruf nun dan huruf mim ketika mereka bertasydid, oke, baru mereka harus ditahan. Ya, tuh, harus ditahan 2 harokat. Nah, Bang, kenapa yang ini nggak cuma ditekan aja? Karena mereka punya sifat spesial. Apa namanya? Namanya gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu artinya adalah dengung. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, kenapa untuk nun dan mim ini ketika bertasydid dia itu lebih bukan hanya ditekan tapi tahan? Karena ada kadar suara yang masuk ke hidung dulu, sehingga kadar pelafalannya lebih lama. Maka bukan hanya tekan tapi tahan. Contoh, inna. Jadi setelah n-nya nempel, suaranya dia masuk ke hidung dulu dia. Inna, baru keluar vokal A-nya atau vokal harokatnya. Inni, amma. Jadi biar kerasa dengungannya dulu karena mereka punya sifat gunnah. Paham sampai sini? Paham kenapa huruf nun dan mim ketika bertasydid dia kadarnya lebih lama? Ditahan bukan hanya tekan karena mereka punya dengung dulu. Ya. Apakah ada kelas prakteknya Ustadz? Nanti kalau buku kita sudah selesai, kita sediakan kelas intensifnya. Makanya semua itu nggak akan teman-teman dapatkan kalau nggak masuk grup. Tungguin sampai akhir. Cara masuk grup cuman kita tampilkan di akhir aja. Semua informasi terkait dengan up to date terkait dengan kami, kelasnya, buku kapan kita launching, semuanya di grup. Ya, oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya huruf nun dan mim dia kadarnya 2 harokat dulu ditahan. Gunnah karena ada dengung dulu. Maka kita tahan inna, amma. Tapi selain nun dan mim ketika bertasydid itu gak perlu ditahan, tapi cukup ditekan. Contohnya huruf lam tadi. Kenapa? Karena lam gak punya dengung. Paham ya? Sip, gitu teman-teman. Maka di sini nggak perlu kita baca kalla, nggak, tapi cukup kalla. Udah, tekan aja kalla, gitu ya. Paham sampai sini? Kita lanjutin lagi ya. Maaf. Kita lanjutin lagi. Sip, lamnya udah, tasydidnya udah, fathahnya udah. Nah sekarang kadar panjangnya. Nah lam di sini kadar panjangnya berapa harokat secara dasar? Fathahnya ini ketemu sama ini. Ada yang tahu nggak? Kalau ada fathah ini huruf apa nih? Yang saya tunjukin ini nih. Yang ini huruf apa teman-teman? Ada yang tahu? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Huruf apa ini sebenarnya? Namanya adalah huruf A. Namanya adalah huruf alif teman-teman. Apa? Huruf alif. Oke.
Sekarang menariknya adalah kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa pengecualian, lalu dia berharokat baris atas atau fathah, lalu bertegur sapa fathahnya dengan alif, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kita bahas yang basicnya dulu ya. Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Saya tulis, ini saya tandai dengan warna biru ya, biar lebih jelas mana yang sedang kita highlight pembahasannya. Oke, saya izin bahas pelan-pelan. Fathah ketemu alif, itu dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Saya tulis di bawahnya ya, 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, atau teman-teman juga boleh sebut dia dengan mad asli. Oke, paham? Sip, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. 2 harokat itu gimana? 2 kali ayun, atau 2 kali ketuk, atau 2 kali isyarat jari. Silakan teman-teman enaknya seperti apa. Kalau saya pakai 2 kali ayun. Contoh, kallai. Perhatikan pulpen ajaib saya. La 1 kali ayun, 2 kali ayun, baru masuk ke huruf berikutnya. Kallai. Nah, gitu. Begitupun nanti di sini teman-teman lihat, kita sekalian bahas. Ada huruf yang ini nih, ya, dia berharokat baris atas ketemu alif. Maka sama, ini nanti 2 harokat juga. Idzaba, gitu. Paham ya? Jadi ini 2 harokat. Kalla idzaba, gitu. Bang, apakah hukum tajwid mad tabi'i itu harus selalu diayunkan seperti itu? Tidak. Itu hanya tips dan trik saja. Teman-teman mau pakai isyarat ketukan boleh, teman-teman mau pakai isyarat ayunan boleh, ya, mau pakai isyarat jari juga boleh. Paham? Jelas ya? Lanjut. Kalla idzaba. Ah, gitu. Oke, jelas ya. Sip, sekarang kita fokus lagi ke sini. Oke, ini mad tabi'inya kita simpan baik-baik dulu, ya. Simpan baik-baik dulu terkait dengan mad tabi'inya. Sekarang teman-teman, saya pengen nanya, huruf yang saya tandai dengan warna hijau di sini, ada yang tahu ini huruf apa? Yang oval warna hijau nih? Yo, pelan-pelan. Huruf apakah ini? Namanya adalah huruf hamzah. Keren ya. Kok alif? Kok alif? Ini bukan alif loh. Kenapa? Karena dia punya harokatnya. Kalau alif yang tadi nih, contohnya alif kan barusan kita bahas. Nih, ini alif nih yang warna kuning. Alif itu di atasnya dan di bawahnya nggak punya harokat, sahabat-sahabat sekalian. Dan fungsi alif itu hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Kan udah dibahas tadi sebelumnya. Ya. Nah, kalau yang ini jangan terkecoh oleh bentuk. Yang ini memang bentuknya kayak alif. Ya, tapi dia ada harokatnya. Maka namanya adalah hamzah. Oke? Paham? Jelas, ya? Nah, jadi jangan bilang alif, ya. Ini namanya adalah hamzah. Saya izin tulis ya. Ini namanya adalah hamzah. Oke, yang warna hijau ini namanya adalah hamzah. Ya. Jadi teman-teman, selama ini huruf yang kita baca a i u namanya bukan huruf alif. Karena yang bunyi a i itu namanya hamzah. Ya. Gitu. Oke? Ya. Oke, jelas ya. Yang selama ini kita baca a i u, misalnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah, alhamdu, a-nya itu hamzah, bukan alif. Oke? Sip. Nah, hamzah di sini ternyata berharokat baris bawah. Oke, nanti kita bahas harokat baris bawahnya ya. Cuman saya izin warnai dulu saja harokat baris bawah. Ini namanya harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal i. Maka hamzahnya di sini kita baca nggak dibaca a, nggak dibaca u, tapi dia dibaca i. Oke? Nah, sekarang teman-teman, tadi kan kita bahas sebelumnya, lam di sini berharokat fathah, ketemu sama alif, dibacanya 2 harokat. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, betul atau tidak? Betul ya? Maka kita baca kallai. Cuman ini menarik, ketika ada mad tabi'i di sini berjumpa dengan hamzah, apakah ada hukum tajwid? Kalau ada boleh komen angka 1. Ada mad tabi'i nih,
Terus setelahnya ketemu sama hamzah. Nah, ada hukum tajwid nggak? Kalau ada hukum tajwid, coba boleh komen angka 1. Kalau betulan ada, kita bahas nih. Ada ya? Apa hukum tajwidnya? Oke, teman-teman perhatikan. Jadi, pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah di sini itu ada hukum tajwid. Sebelum kita bahas apa hukum tajwidnya, kita cek keadaannya. Di sini ada mad tabi'i ketemu sama hamzah, ketemu nih. Tapi pada kalimat yang berbeda. Maksudnya pada kalimat yang berbeda itu seperti apa, Bang? Oke, gini. Mad tabi'inya itu kalau kita ini saya izin hapus sebentar ya. Mad tabi'inya ini teman-teman sekalian perhatikan. Ya, mad tabi'inya ini teman-teman, dia berada pada kalimat pada kata kalla. Hamzahnya terdapat pada kalimat idza. Kala dan idza. Ada dua kata. Nah, atau dalam bahasa Arab tuh kata tuh kalimat. Ada dua kalimat. Pertemuan antara kala dengan idza mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah, tapi pada kalimat yang terpisah. Faham? Kala satu kalimat, idza satu kalimat. Ya. Nah, ketika kita menemukan kondisi ada mad tabi'i ketemu sama hamzah pada dua kalimat yang terpisah seperti ini, itu nama hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Kita tulis di mana ya? Aduh, kita tulis, coba saya tulis di sini dulu ya. Saya izin tulis dulu ya. Nih, nama hukum tajwidnya adalah mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil. Maaf ya kalau misalnya tulisannya agak amburadul. Mad jaiz munfasil. Dia dibaca berapa harokat? Dia boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Cuman yang lebih sering dipakai di kita itu yang 4 atau 5 harokat biasanya. Oke. Nah, sok ini ada yang mau difoto dulu nggak? Boleh nih difoto dulu nih. Ya, secara kaidahnya dulu. Secara fitur nanti belakangan ada, tapi secara kaidah dulu. Ya, pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah pada beda kalimat namanya mad jaiz munfasil. Aduh, saya lupa lagi ya. Saya tulis di sini ya. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i dan hamzahnya bertemu ya, plus di sini. Masya Allah, sebentar. Kita kasih tanda plus rumusnya. Tapi dalam kalimat yang terpisah mad tabi'inya. Oke, sip. Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, maka sekarang kita baca berapa harokat? Maka di sini bukan hanya boleh kita baca 2 harokat, tapi kita baca boleh 4 atau 5 harokat. Bang, bukannya kalau mad jaiz munfasil itu dia ada tanda alisnya di sini? Iya. Tanda alis itu sebab akibat adanya mad tabi'i ketemu sama hamzah, barulah muncul tanda alis di sini tuh. Jadi tanda alis atau tanda ombak atau tanda gelombang ini itu bukan ujug-ujug ada. Ya, bukan ujug-ujug ada, teman-teman sekalian. Tapi dia karena sebab akibat ada mad yang bertemu dengan hamzah pada beda kalimat atau pada beda kata. Faham sampai sini? Insyaallah, ya. Maka ketika kita baca lebih panjang lagi, ya. Bukan hanya 2 harokat tapi boleh 4 atau 5. Ya, contoh kalau 4 harokat berarti sepanjang apa, Bang? 4 harokat itu berarti 4 ketuk atau 4 kali pelafalan huruf tersebut sekadarnya. Contoh misalnya, berarti la di sini karena dia sudah terhukumi mad jaiz munfasil, kita coba baca 4 harokat. Contoh, kallai. Nah, kalla. Nah, ini 4 harokat. Kalau 5 harokat berarti lebih panjang, ya. Kallai. Nah, 5 tuh. Oke. Bang, mana yang lebih afdol? 4 atau 5? 4 atau 5, dua-duanya boleh. Syaratnya satu apa? Konsisten. Teman-teman kalau pengen milih mad jaiz munfasilnya 4 harokat, maka nanti setiap baca dalam satu sesi baca misalnya nih, semuanya 4 harokat. Paham nggak? Kalau misalnya teman-teman mad jaiz munfasilnya dari awal itu 5 harokat, semuanya 5 harokat. Gitu. Oke? Paham sampai sini insyaallah? Jelas ya? Jelas? Yang sudah mulai jelas, belajarnya pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu hurufnya kita bahas, harokatnya kita bahas, hukum tajwidnya kita bahas. Yang merasa paham, komen angka 2 di kolom komentar. Ya, yang merasa paham pelan-pelan boleh komen di kolom komentar angka 2. Ya, gitu. Oke. Sip, Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang, ya, maka itu secara kaidahnya. Oke, ya. Teman-teman, sekarang kita sudah paham ya. Oh, maaf, saya belum menjelaskan sedikit. Jadi gini, kan tadi mad jaiz munfasil itu boleh dibaca 4 atau 5 harokat.
Ya. Nah, 4 atau 5 harokat setiap orang itu beda-beda. Kadar panjang dan pendeknya, si kadarnya. Kenapa? Karena setiap orang itu bacaannya ada yang cepat, ada yang lambat. Maka 4 atau 5 harokat setiap di antara kita bisa jadi beda-beda standarnya. Paham nggak? Ya. Jadi gini, dalam membaca Al-Quran, tempo atau tingkatan membaca Al-Quran itu ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Kami mengambil yang 3. Ada tempo tahqiq, ada tempo tadwir, ada tempo hadar. Tahqiq itu temponya lambat, hadar temponya cepat, tadwir pertengahan. Maka 2 harokat tempo lambat, ia pasti lebih lambat dibanding tempo yang cepat. Paham? Ya, jadi teman-teman jangan saling menyalahkan. Ih, kenapa 2 harokatnya kepanjangan? Cek dulu, siapa tahu memang yang salah bukan orang yang kita judge salah, tapi kitanya yang belum tahu. Paham? Ya, kayak misalnya, Bang, kenapa ya kori-kori kok kayak bacanya kayak kepanjangan? Bukan kepanjangan, kita yang belum tahu. Kori-kori itu, ya, guru-guru kita itu bacaannya kalau lagi kori, lagi mujawad, itu bacaannya super duper lambat, teman-teman. Sehingga 4 harokat, 5 harokat, 2 harokatnya menyesuaikan. Paham? Contoh misalnya kita baca dengan tempo yang lambat. Ya, misalnya kalau ini kita baca tempo yang lambat. Misalnya kita baca 5 harokat dengan tempo yang lambat. Maka pasti lambat bacaannya. Contoh. Itu 5 harokatnya segitu. Tapi kalau kita baca tempo yang cepat, itu beda kadarnya. Kenapa? Karena beda tingkatan bacaannya. Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Jadi teman-teman jangan gak usah bingung. Setiap orang itu harokatnya bisa kadar durasi harokatnya itu bisa saja berbeda. Kecuali teman-teman lagi baca bareng-bareng dalam satu majelis, ya, tadarusan bareng, maka kan temponya sama, maka kadar 2 harokatnya harus sama. Paham nggak? Kalau bacanya lagi masing-masing mah bisa jadi beda. Tapi kalau lagi duduk dalam satu majelis, baca bareng-bareng, berarti kan tingkatan temponya sama, maka 2 harokatnya kadarnya harus sama, gitu. Paham sampai sini insyaallah? Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut insyaallah. Sip, kita lanjutkan kembali. Kallai. Nah, tadi ini kan kaidahnya nih. Nah, sekarang saya pengen nanya, teman-teman, siapa di antara teman-teman yang sudah belajar kaidah seperti ini, tapi ketika baca Quran sendiri suka lupa, ngeblank? Aduh, tiba-tiba apa ya hukum tajwidnya ya? Aduh, huruf-hurufnya dibacanya gimana ya? Boleh komen angka 1 coba. Udah belajar kayak begini kita catat, tapi kadang-kadang pas sendirian, malah lupa. Gimana ya bacanya ya? Nah, gitu. Boleh komen angka 1. Ya. Boleh dicoba komen angka 1. Oke, kita lihat berapa banyak yang suka lupa. Lihat. 160 komen. Ya, oke. Berarti gini teman-teman. Ya, sekarang tadi secara kaidah kita sudah pelajari. Sekarang kita pelajari secara fitur. Ini saya izin hapus. Ya. Perhatikan huruf yang berwarna merah di sini. Warna hijau di sini. Ini tadi apa hukum tajwidnya namanya? Namanya adalah mad jaiz munfasil. Lihat di atasnya sudah kita kasih kode. MJ itu apa? MJ itu artinya adalah mad jaiz munfasil. Pan itu artinya panjangkan bacaannya. 5 itu selama 5 harokat. Lah, Bang, tadi katanya boleh 4 harokat. Kenapa yang ditulis cuma 5? Oke, tadi teman-teman ingat nggak? Ketika kita belajar mad jaiz munfasil, harus konsisten. Boleh 4, boleh 5. Kenapa dalam fitur Al-Quran yang kita pakai ini cuma ditulis 5 saja? Kenapa? Karena orang-orang yang baru belajar biar ingat dia bacanya konsisten cukup 5. Bang, tapi kan saya tahu mad jaiz munfasil itu boleh dibaca 4. Boleh nggak saya baca 4? Oh, boleh. Gitu, paham ya? Jelas? Jelas? Nah, tapi kenapa ditulis 5 saja? Biar teman-teman yang baca pakai fitur ini sudah betul dari awal konsisten bacaannya pan 5, panjangkan 5 harokat. Gitu, ya. Paham? Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari dan mengingat bacaan itu dalam satu kode tajwid seperti ini. Ya. Dan ini bukan cuma satu teman-teman, tapi masih banyak lagi yang nanti teman-teman bisa pelajari tuh kode-kode tajwidnya. Tuh, ini ada lagi tuh, sama ya, lihat. 5 pan MJ. Sama, ini juga mad jaiz munfasil pasti tuh. Ada fathah tegak matobi ketemu sama hamzah pada beda kalimat. Kalimatnya ila dan ahlihi. Tuh, langsung kita bisa langsung deteksi itu.
Bang, tapi kan kalau misalnya kode tajwidnya kita belum hafal gimana? Langsung ya. Tuh, langsung teman-teman pegang tuh kartu panduannya. MJ artinya mad jaiz munfasil, panjangkan pan 5 harokat tuh. Ya. Paham sampai sini? Sip. Tuh, jadi ketika teman-teman lupa itu, teman-teman bisa langsung ingat karena ada kode-kode tajwidnya. Ya, yang tadi kita bahas di sini kode-kodenya langsung teman-teman ketika hataman lengkap dengan kartu bedah tajwidnya di setiap pojok kanan halaman dengan variasi kalimat yang berbeda, lengkap dengan penjelasan detailnya. Ini buat yang hatamannya di kode-kode tajwid. Yang buat belajar huruf tinggal lihat di pojok kiri halamannya. Sudah lengkap dengan kesalahan baca setiap huruf, sifat-sifat huruf dan gambar makhrajnya. Tuh, sip ya. Ada yang mau Al-Qur'annya ditungguin sampai akhir? Ada yang mau nggak? Yang mau boleh teman-teman komen angka 2 dulu deh. Sebelum kita lanjut ya, saya pengen tahu dulu biar nanti tim kita siapkan dari sekarang. Boleh komen angka 2 ya. Pastikan akunnya terdeteksi komen angka 2 ya. Biar apa? Biar nanti disiapkan sama tim kita untuk dapetin voucher. Gitu. Oke? Sip. Ada. Tuh, ada 60 orang. Boleh ya nanti di ujung ya, Sekarang kita kasih waktu kita buat belajar dulu boleh? Kita sisihkan waktu kita buat belajar dulu boleh? Ordernya nanti di akhir boleh? Ya. Oke ya? Sip ya? Sip, biar fokus semuanya. Ya. Sip, lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kallai. Nah, sudah ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Perhatikan huruf yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira huruf ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, nama huruf ini huruf apa? Kita tulis ya. Namanya adalah huruf dzal. Saya izin tulis. Bismillah. Oke. Nah, jadi jangan sampai teman-teman menyebutkan ini huruf yang lain. Ini namanya adalah huruf dzal. Bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Sebentar. Kita lihat dulu huruf dzalnya ini dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi sukun. Berharokat itu sering kita sebut dengan huruf hidup, ya. Sukun itu sering kita sebut dengan keadaan mati. Dzalnya ternyata dia dalam kondisi, maaf sebentar, sret. Tuh, dia berharokat ya, bukan dalam kondisi sukun, ya, bukan dalam kondisi mati. Maka dzalnya dalam kondisi berharokat. Sekarang kita cek di buku saya, nih, ya, huruf lam sudah kita bahas. Sekarang kita beranjak ke halaman dzal berharokat yang nanti ada di buku saya. Sebentar, saya siapkan dulu. Halamannya halaman berapa ya? Sebentar. Nah, nih. Ketika huruf dzal berharokat. Dalam buku kita nanti, namanya buku Seru Hijaiyah, sudah kita rangkumkan beberapa kesalahan yang saya ketahui setiap keadaan hurufnya. Dzal berharokat misalnya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal berharokat, yang pertama adalah tertukar dengan huruf dal, zai, dan jim. Nah, sepakat nggak? Huruf dal itu sering tertukar sama huruf dal, zai, atau enggak huruf jim. Nih, contohnya begini. Kita baca harusnya kalla idza. Tapi kita malah baca begini. Kalla ida atau iza atau ija. Nah, teman-teman, kalau kesalahan poin pertama ketika kita melafalkan dzal berharokat ini terjadi, kesalahan poin pertama ini, maka ini termasuk ke dalam kesalahan yang bukan main-main. Kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan besar teman-teman sekalian? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Ya, makanya kenapa dari tadi kita bawel masalah huruf. Makanya kenapa tadi Al-Quran yang tadi kita siapkan, itu kami langsung yang minta tolong kepada pihak penerbit, tolong adakan fitur makhrajnya. Alhamdulillah di ACC. Kenapa? Karena sepenting ini, ya. Oke, maka seperti apa huruf dal seharusnya dilafalkan agar tidak tertukar dengan huruf dal, zai, dan huruf jim. Caranya gimana? Yuk, ta'arufan yuk. Ta'arufan. Ta'arufan bukan hanya perihal jodoh saja, ya, tapi kenalan betul-betul sama huruf hijaiyah. Bukan cuma hanya mengenal bentuk, ya, tapi kenalilah seperti apa dia dilafalkan. Ya. Nah, oke. Nah, maka di sini kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa?
Tempat keluarnya huruf. Di mana tempat keluar dari huruf dzal? Kita cek secara tekstual dulu. Kita baca bareng-bareng. Huruf dzal keluar dari ujung lidah, menyentuh ke ujung gigi seri atas kita. Nah, torful lisan itu adalah istilah yang dari ujung lidah. Torful lisan, torof itu ujung, lisan itu lidah, ujung lidah. Ya, nempel kemana? Nempel ke gigi seri atas kita, ke ujungnya. Tapi nempelnya tipis-tipis aja ya, gak perlu ditekan kuat-kuat. Ya, contohnya gimana bang? Nah begini, gambarnya begini. Kita lihat gambarnya ya. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah persentuhan antara ujung lidah ke ujung gigi seri atas kita. Tapi perhatikan poin yang tadi kita jelaskan, nempelnya cuman nempel tipis-tipis. Bahkan ada yang bilang dia hanya mengarah saja. Ya, jadi nggak terlalu ditekan kuat-kuat, apalagi digigit. Enggak. Kenapa? Karena ini teman-teman nanti akan nyambung nih. Kembali lagi ke dzal berharokat. Dzal, lihat di kesalahan keduanya, kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Nah, nyambung sama sifat huruf dzal. Dari segi suara, dzal mengalir suara. Ini nanti ada di buku kita teman-teman. Jadi saling sambung menyambung nih. Nah, kenapa huruf dzal jangan sampai ditekan kuat-kuat? Karena dia punya sifat rokhwah. Rokhwah itu apa maksudnya? Artinya mengalir suara. Nah, biar ngalir suaranya, ujung lidah kita cukup sentuhkan tipis-tipis. Coba. Ya. Coba lagi teman-teman. Perhatikan. Za. Nah. Kelihatan nggak sih teman-teman? Ujung lidahnya kelihatan nggak nempel, tapi tipis aja. Tuh, jadi kalau dia cuma nempel tipis-tipis, ketika nempel, suaranya akan mengalir dan nggak akan berhenti. Ya. Suaranya nggak akan berhenti. Nih, coba ya. Saya baca pelan-pelan. Za, zi, zu, al, il, wil. Nah, kalau kita gigit suaranya mampet. Ad, id, ud, atau bahkan atau ditekan kuat-kuat. Al, nggak akan bisa. Jadi cuma nempel tipis-tipis aja. Allah, idzi, udzu. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, paham sampai sini? Yang sudah mulai paham boleh komen angka 1. Masya Allah, ini saya kayaknya sudah harus mulai minum teman-teman sekalian. Ya, udah mulai pening nih, Masya Allah. Ya, oke. Sambil kita lanjutkan, boleh saya minum dulu teman-teman? Ya, sambil saya minum, teman-teman yang ngerasa ada manfaat, boleh teman-teman lihat di pojok kanan bawah ada tanda panah kelihatan. Diklik coba tanda panahnya sampai lihat paling kiri nanti ada tulisan posting ulang. Diklik posting ulangnya. Yang sudah posting ulang, bantu HP layarnya layar HP-nya di tap-tap layar. Biar like-nya nambah di pojok kiri atas. Oke? Saya minum dulu sebentar ya. Izin ya. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Huruf dha sudah paham? Teman-teman sekalian? Masya Allah ya. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, jadi sekarang tinggal kita praktekkan dalam pelafalan. Kalla idza. Jadi perhatikan suaranya nya itu ngalir. Za, jangan jadi kalla ida, tapi iza nya ngalir. Si suara nya itu ngalir. Za, gitu ya. Oke, tapi jangan jadi zai, iza jangan ya. Sip. Minum air hangat pakai jahe, iya. Jahenya lupa ya di bawah, nggak dibawa tadi, nggak apa-apa ya. Lanjut. Kalla idza. Nah, za-nya berapa harokat? Zal-nya sudah, harokatnya baris atas vokal A, vokal A-nya ketemu sama alif. Ingat nggak? Berapa harokat? 2 harokat ya. 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya madtobi'i. Cukup kita baca diayunkan. Saya ulang lagi pelan-pelan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, ketemu sama alif seperti ini, bacanya agak panjang sedikit, 2 kali ayun. Dalam istilah tajwid namanya harokat. Ya, 2 harokat. Ya, teman-teman boleh pakai isyarat jari. Kalla idza, atau ayunan idza, atau ketukan idza. Boleh. Ya.
Oke, sip. Hati-hati jangan kepanjangan. Nah, lanjut lagi. Sip. Masya Allah. Teman-teman, ini huruf apa ya? Bentuknya seperti mangkok, tapi dia ada titik satu di bawahnya. Huruf apa nih? Ini ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf ba. Ya, insya Allah huruf ba mah gampang. Kenapa gampang? Karena memang sering kita lafalkan pada keseharian kita. Kita bilang bebek, bantal, basi, bagus, baru, ya, Bandung. Nah, itu kan B semua, ya. Itu adalah ba semua. Oke. Nah, cuman kita izin ingatkan, ketika teman-teman melafalkan huruf ba, yang disentuhkan itu cukup bibir atas dan bibir bawah saja. Babi bu abe, ya. Babi bu abe. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Tapi hati-hati, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya, baknya begini. Babi bu abe. Bak yang seperti itu tidak tepat. Oke? Biasa aja, bibirnya jangan sampai dilipat-lipat. Ya. Idza ba, baknya berharokat baris atas. Sama ya, konsep baris atas pokoknya sama. Kalau dia vokal A, tipiskan pelafalannya. Kalau dia seperti vokal O, tebalkan pelafalannya. Nah, sejauh ini setiap fathah yang kita baca di sini dari awal bahasan tadi semuanya vokal A. Maka semuanya huruf yang dibaca dengan keadaan tipis. Maka huruf ba-nya jangan dibaca gini, ba, tapi ba. Kadar tipis ketika kita melafalkan vokal A sering kita analogikan dengan buka mulutnya, senyum sedikit. Jadi bukan ba tapi ba, bukan o tapi a, bukan so tapi sa, bukan fa tapi fa. Faham? Lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ba. Lanjut lagi. Nah, aduh, ketemu huruf lam lagi nih, teman-teman. Saya pengen nanya, huruf lam ini perlu kita bahas lagi atau nggak usah? Perlu kita jelaskan lagi atau enggak? Lam tadi di awal sudah kita bahas. Kira-kira perlu kita bahas lagi atau tidak? Perlu ya? Yang perlu, yang sudah tidak perlu, saya izin ya mendahulukan yang perlu dulu. Oke? Sip. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Teman-teman perhatikan, ini namanya adalah huruf lam. Ya, kita ulang lagi. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam sama dilafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet? Memang huruf lam itu kalau kita baca Latin Al-Quran itu memang diwakilkan dengan huruf L. Tapi apakah dari segi pelafalan lam itu sama dengan huruf L? Jawabannya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, maka acuannya untuk huruf lam ini jangan sampai ke huruf L kita dulu nih. Ya. Oke, tapi ke kaidah makhraj huruf lam. Gimana kaidah makhraj huruf lam? Oke, kita bahas lagi ya. Kita langsung ke praktek aja deh. Kita langsung contohkan bagaimana huruf lam dilafalkan. Saya izin jadi mode dokter gigi dulu ya. Dokter bedah mulut dulu ya. Perhatikan. Nih. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Ini ceritanya adalah mulut kita. Ceritanya mulut kita. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Bagian mana itu, Bang? Nah, nih. Jadi huruf lam itu lihat. Ini namanya samping lidah. Perhatikan pulpen ajaib saya. Dari sini sampai ke sini itu adalah pinggir lidah atau tepi lidah atau sisi lidah. Ulang, dari bagian belakang ke depan sini itu namanya samping lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah. Tapi bukan seluruhnya dari belakang ke depan. Bukan. Tapi dari mana? Dari bagian sisi lidah depan malah kalau huruf lam itu. Sisi lidah depan kanan yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Itu bagian pertama. Bagian kirinya sama. Samping lidah depan kiri. Nih. Samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya juga. Oke? Sehingga kalau kita lihat angle huruf lam seperti ini, huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan telunjuk saya sekarang. Walamu adna halimun tahaha. Lam itu keluar dari samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Ulang lagi, lihat. Lam dilafalkan dari samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Sekarang,
kemana nempelnya? Kemana dia disentuhkan? Oke, dia disentuhkan ke langit-langit. Nih. Nah, ke langit-langit bagian ini teman-teman. Aduh, mohon maaf ya ini. Nih. Nih, ke sini nih. Ya, nah, nempelnya ke sini. Oke? Jelas? Jadi huruf lam itu nggak cukup kita hanya sentuhkan bagian ujung lidahnya doang. Ya, contoh al, tapi al. Lebih jelas nggak? Kalau belum jelas, kita coba jelaskan lagi. Dengan buku saya, kita sekarang masuk ke huruf lam. Kita cari scan QR code video animasi huruf lam yang ada di buku saya nanti. Insya Allah bulan ini ya, kita coba rilis ya. Nah, kita scan QR code-nya, video animasi huruf lamnya. Scan ceritanya gitu ya, pakai aplikasi kamera bawaan teman-teman. Dan seperti inilah kurang lebih huruf lam dilafalkan. Kita lafalkan bareng-bareng ya. Siap ya? 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Sudah mulai terbayang nggak? Sekarang kita coba pause ya. Kita coba jeda si animasinya. Perhatikan. Nah, maaf, belum? Maaf, belum. Ulang ya, bentar. Nah, nih, lihat. Ini samping lidah depan kiri. Yang ini nih yang saya tunjuk ya, pakai pulpen ajaib. Nah, yang sebelah sana, ini samping lidah depan kanan. Kedua samping lidah tersebut menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Ya, paham? Jelas sampai sini insya Allah? Sip. Nah, sehingga ketika teman-teman lafalkan, ya, jangan sampai idza bawa, tapi idza bala, la. Vokalnya vokal A ya, baris atas vokal A tipis. Idza bala, jangan bolo, bala. Sip. Oke, teman-teman. Nah, sekarang lanjut lagi nggak? Ini dua huruf terakhir deh, dua huruf terakhir ya. Terakhir, dua-duanya huruf yang sangat seru untuk kita bahas. Yang masih semangat, tunjukkan semangatnya dulu dengan komen angka 5 di kolom komentar. Ya, dua huruf lagi. Soalnya sudah mulai pening teman-teman sekalian. Ya, boleh komen angka 5. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut ya. Saya sudah mulai ngos-ngosan teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, ini huruf apa? Nih, ayo. Ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya huruf apa? Ada yang tahu? Namanya adalah huruf ghain. Namanya adalah huruf ghain. Saya izin tulis, namanya adalah huruf ghain. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf ghain? Teman-teman, saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang menganggap huruf ghain dilafalkan sama kayak huruf G pada abjad alfabet? Boleh komen di kolom komentar. Ghairil magdu, boleh komen. Ada yang menganggap ghain itu sama kayak huruf G? Tidak? Wah, udah pada pinter dong. Beda. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalaupun masih ada yang melafalkan ghain jadi huruf G, jangan ya, karena mereka tidak sama. Ya, Oke. Seperti apa huruf ghain dilafalkan teman-teman? Kita kenalan ya. Bismillah. Kita belajar pakai buku saya lagi. Namanya buku Seru Hijaiyah. Sekarang kita beranjak ke huruf ghain. Di manakah huruf ghain? Sebentar. Di manakah dia dilafalkan? Sip. Semoga teman-teman tidak bosan belajar makhraj ya. Nih, kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Betul? Makhraj itu apa makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ghain? Ya, jadi setiap huruf hijaiyah apapun teman-teman, dia punya yang namanya makhraj. Ya, tempat keluar. Nah, ghain tempatnya di mana? Huruf ghain keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Dalam istilah tajwidnya namanya adalah adnal halqi. Adnahu ghainun khauha. Oke, sekarang kita kenalan sama organ-organ tenggorokan.
Ya. Jadi gini, teman-teman, ketika kita belajar membaca Al-Qur'an, huruf-huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, dari segi tenggorokan itu di breakdown, dipecah menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling atas di sini, ada bagian tengah, ada bagian paling dalam. Bagian paling atas yang ada titik berwarna putih di sini, inilah tempat di mana huruf ghain dilafalkan. Bersamaan dengan huruf apa? Bersamaan dengan huruf kha. Ya, bersamaan dengan huruf kha. Adnahu ghainun khauha. Dilafalkan dari sini dia. Oke? Kalau dia lebih masuk sedikit lagi ke sini, ini namanya wastul halqi. Wastul halqi itu tempat keluarnya huruf ain dan ha kecil. Aha, di sini dia. Di katup epiglotis namanya. Kalau lebih dalam lagi ke sini, nah ini tempat keluarnya huruf hamzah dan ha besar. A, I, U, dan ha, hi, hu. Faham? Ya. Nah, maka teman-teman ketika teman-teman melafalkan huruf ghain, rasakan bagian luar tenggorokan teman-teman yang berkontraksi. Kalau kita lihat nampak depannya, dia dilafalkan dari sini. Nah, di sini nih. Gho, kho. Rasakan di bagian terluar. Gho, kho. Gho, kho. Kho, kho, gho, kho. Nah, ghain dan kho dilafalkan dari sana. Ya, bedanya apa? Kalau huruf ghain dia hanya mengalir suara tanpa mengalir nafas. Gho. Kalau huruf kho dia mengalir nafas bersamaan dengan mengalir suara. Kho, kho, gitu. Faham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Nah, maka ketika teman-teman melafalkan huruf ghain itu harus dialirkan suaranya dengan ringan. Gho. Jadi bukan dibaca go. Jadi kalau pengen simpel gini, lafalkan huruf ghain sebagaimana teman-teman melafalkan huruf G pada abjad alfabet, tapi si huruf G-nya dilemesin. Gho. Kalau G kan dia kuat. Go. Ayam goreng. Sekarang go-nya ini teman-teman ringankan. Ayam goreng. Jadi kayak agak samar-samar. Gho. Cobain dari rumah bisa nggak? Rasakannya di tenggorokan paling atas. Gho. Bisa? Gho, ri, ru. Huruf G yang diringankan. Gho, ri, ru. L. Mau beli tapi nggak ada etalasenya. Memang belum ada bukunya bunda. Bukunya memang belum ada. Ya, bukunya memang belum ada. Jadi nggak akan ada di etalase. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Kalla idza balagha. Nah, gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang huruf ghainnya sudah ya. Oke, ini masih semangat nggak teman-teman? Coba kita cek dulu nih. Semangatnya masih ada nggak nih? Masih ada yang aktif nggak nih di kolom komentarnya nih? Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Huruf ghainnya sudah kita bahas insyaallah. Sekarang kita lihat harokatnya. Perhatikan, harokatnya dia berharokat baris atas. Sret. Teman-teman ingat nggak? Huruf yang berharokat baris atas basicnya itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Basic huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal A ya? Dengan vokal A ya? Baik, tapi pertanyaan saya adalah apakah huruf ghain ketika dia berharokat baris atas terdengar seperti vokal betul-betul vokal A atau tidak? Kalla idza balagati. Apakah dibaca balagati atau apa? Tidak ya. Huruf ghain itu ketika dia berharokat baris atas akan cenderung terdengar seperti vokal O. Seperti vokal O ya, bukan betul-betul vokal O. Seperti vokal O. Ya, balagho. Nah. Oke. Balagho lah. Kenapa bang gitu ya? Kenapa bang? Dia nggak dibaca dengan vokal A. Huruf ghain. Kan bukankah fathah itu harusnya dibaca dengan vokal A? Iya, betul banget. Tapi kenapa huruf ghain tidak terdengar seperti vokal A? Karena huruf ghain termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Ya, karakter pelafalannya adalah tebal. Saya izin tulis. Oke. Nah, ingat nggak kalau dia vokalnya A ketika fathah tipis? Makanya sering kita sebut kalau vokal A BMSS kan biar tipis. A, ba, ta. Tapi kalau vokalnya bukan A, contohnya huruf ghain,
Ketika berharokat fathah, terdengar seperti vokal O, tandanya tebal dia. Oke, paham? Contohnya apa aja? So, do, to, wo, ho, go, dan yang lainnya. Pokoknya kalau kedengaran vokal seperti O bukan vokal A, tebal dia. Oke, jelas? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas harus mengubah vokal A menjadi vokal seperti O? Kenapa nggak disamaratakan saja biar nggak bingung bacanya? Kenapa coba? Karena huruf tebal itu punya sifat yang selalu menyertai huruf tebal. Huruf tebal itu sekali lagi punya sifat huruf yang selalu menyertai huruf tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah apa? Isti'la. Apa itu isti'la, teman-teman sekalian? Isti'la itu artinya sering kita sebut dengan PLN. Waduh, kenapa perusahaan listrik negara dibawa-bawa? PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Mana pangkal lidah? Oke, perhatikan. Kita ibaratkan lidah ini adalah tangan ini adalah lidah kita. Ini adalah ujung lidah kita. Ini adalah bagian tengah lidah kita. Nah, yang ini bagian pangkal lidah kita. Huruf tebal itu pangkal lidahnya naik. Huruf tipis pangkal lidahnya di bawah, terhampar. Faham? Nah, ketika kita melafalkan huruf tebal, kenapa vokal A-nya berubah menjadi seperti vokal O? Karena pangkal lidahnya nongkrong di atas. Begini. Jadi ketika momentum vokal A mau keluar, jalur vokal A-nya kehalangin sama pangkal lidah. Sehingga ketika keluar outputnya bukan murni vokal A lagi, tapi Niat saya sebenarnya melafalkan vokal A, tapi karena ada aturan pangkal lidah naik, otomatis vokalnya nggak akan jadi A. Kalau betul pangkal lidahnya naik. Paham? Huruf tipis, kenapa vokal A tetap clear murni vokal A? Karena jalur vokal A-nya nggak kehalangin sama pangkal lidah karena dia terhampar. Paham nggak sampai sini? Oke. Nah, jadi yang membuat vokal O pada huruf tebal itu karena dia sifatnya istilah atau pangkal lidah naik. Bukan karena MM. Ya, bukan karena MM. Apa itu MM? Maju mulutnya seperti ini. Wo. Kalla idza balagati. Enggak. Ya. Vokal tebal seperti O itu tadi karena apa? Karena pangkal lidah naik. Terus keadaan mulut kita harus seperti apa, Bang? Keadaan mulut kita, pengen tahu? Karena harokatnya fathah, teman-teman sekalian, baris atas, cukup kita lafalkan dengan cara BM, buka mulut. Cuman bedanya dia nggak pakai senyum, karena bukan huruf tipis. Nggak pakai ada senyumnya sedikit. Kalau ini cukup BM aja, sambil PLN, pangkal lidah naik. Ya? Sehingga ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, dia dibaca gini. Nggak pakai bibir monyong. Mulutnya cukup buka, pangkal lidahnya naik, tebal nanti hurufnya. Nggak pakai Faham sampai sini? Ya. Semua huruf tebal, pokoknya begitu. Ketika berharokat fathah kedengar vokal O karena pangkal lidahnya naik. Paham? Jelas? Oke, sip, gitu ya. Kalla idza balagati. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang monyong-monyong ya. Terakhir. Sebelum nanti yang pengen masuk grup boleh di ujung ya. Sip, perhatikan. Ini huruf apa, teman-teman? Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 2 di atasnya. Huruf apa nama aslinya? Nama aslinya adalah huruf ta. Kita izin tulis ya. Nama aslinya adalah huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita tulis nama aslinya adalah huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta? Sebentar, saya izin tulis di atasnya dulu. Ta, ya. Jadi ketika dia belum berharokat, memang dia sudah diiringi oleh bunyi vokal A. Oke. Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ta? Teman-teman, kita lihat dulu huruf ta-nya dalam kondisi berharokat atau bersukun. Dalam kondisi mati atau dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup atau berharokat. Barisnya baris bawah. Nih, sret. Oke.
Maka teman-teman kita cek di buku saya. Sekarang kita masuk ke halaman tak berharokat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, huruf ta juga ada bang di bukunya, ada. Semua huruf ada di sini nanti. Ya, nih perhatikan. Ketika huruf tak berharokat, kita sudah siapkan di buku kami, namanya buku Seru Hijaiyah. Ketika tak berharokat, kesalahan apa saja yang sering kali terjadi? Lihat poin, kita masuk ke poin 2 dulu deh. Lihat, dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ini adalah kesalahan ketika kita melafalkan huruf tak berharokat yang paling sering kali terjadi. Poin kedua, dilafalkan seperti apa? Dilafalkan seperti ini. Tatitu, tatitu. Ada nggak teman-teman? Ini biasanya dilafalkan tanpa sadar. Nggak sadar melafalkan tanya melet-melet. Nggak sadar melafalkan huruf tanya nongol-nongol ujung lidahnya. Tatitu. Maka itu suatu ketidaksempurnaan, kesalahan. Karena apa? Aturan main huruf ta bukan seperti itu. Gimana? Yuk kita cari tahu. Nih, kita lihat ya. Tuh, kenalan lagi sama huruf-huruf hijaiyah. Jangan asal kenal, ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta? Huruf ta dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torof artinya adalah ujung, ya. Lisan artinya adalah lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Ujung lidahnya diapain bang? Wato wadalu wata min huamin ulyasanaya. Aduh bang, nggak paham. Oke, kita lihat tekstualnya. Huruf ta keluar dari ujung lidah, menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Nah, gimana maksudnya bang? Kebayang nggak ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas? Kalau nggak kebayang, jangan dibayangkan. Lihat langsung gambarnya. Nih, lihat titik berwarna hitam di sini. Lihat ilustrasi gambarnya. Lihat ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Ini ilustrasinya dalam segi gambar. Ya, jadi pangkal gigi seri atas itu adalah gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Jadi si ujung lidah kita ke sini nempelnya nanti. Ya, oke. Kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, kita coba jadi mode dokter bedah mulut dulu sebentar. Perhatikan baik-baik ya, biar lebih jelas, biar lebih jelas. Atas izin Allah, kita berikhtiar saja, ya. Oke, perhatikan. Nih, yang disebut dengan ujung lidah adalah Yang disebut dengan ujung lidah adalah bagian ini, teman-teman. Yang saya tunjuk ini adalah torful lisan, ujung lidah. Nempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Oke. Sekarang mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Nih, kita kenalan dulu. Yang ini namanya adalah gigi seri atas kita. Pangkalnya mana? Pangkalnya adalah bagian ini. Nah, nih, tuh, bagian gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas itu yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Jadi, si ujung lidah kita tadi, teman-teman, yang ini nih, ujung lidah kita nempelnya ke sini, ke pangkal gigi seri atas. Ini gambarnya. Oke? Nah, nanti kita sempurnakan, kita maksimalkan lagi dengan apa? Fitur video scan QR code animasi Seru Hijaiyah buku kita. Nah, seperti inilah kurang lebih huruf ta dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf lam, huruf ta itu. Nah, perhatikan ya. Nih, perhatikan. Perhatikan pergerakannya. Perhatikan pergerakannya. Ya, 1, 2, 3. Nah, kelihatan nempelnya kemana? Kelihatan? Ulang lagi, 1, 2, 3. Nah, tempelkan, sentuhkan ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Huruf ta dilafalkan. Ya. Oke, nah sehingga ketika kita praktekkan teman-teman sekalian, seperti ini bunyi pelafalannya. Ya. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Nah, gitu. Paham? Nah, yang teman-teman harus perhatikan ya, huruf ta itu ketika dilafalkan seperti itu. Dan perhatikan, salah satu sifat yang ingin saya highlight ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Nih, dia punya sifat namanya hams. Hams itu apa? Hams itu percikan atau terpercik nafas. Harusnya mengalir nafas. Tapi untuk huruf ta dan kaf itu dia kadar nafasnya hanya terpercik saja. Nah, kapan momentum percikan nafas itu ada? Momentum percikan nafas itu ada. Nah, kan ini huruf ta lagi nempel nih. Nah, ketika makhrajnya lepas, teman-teman sekalian, ya, masya Allah, bikin amin, amin, ya. Ustadz Berkah Al-Quran, saya lupa nama antum Ustadz.
Sehat selalu. Nah, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas, ya. Nah, ketika percikan nafasnya itu kapan? Ketika nempel atau ketika kapan? Ketika momentum dia udah nempel, lalu dia melepas makhrajnya, keluar percikan nafas dari situ. Jadi bukan pada saat nempel. Kalau pada saat nempel dia syiddah, dia tertahan suaranya. Tapi ketika dilepas, baru keluar percikan nafasnya. Paham? Jadi ketika nempel dia syiddah, nih. Ketika ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi sari atas, dia tertahan dulu suara, yaitu syiddah. Ketika lepas, baru ada terpercik nafasnya. Paham? Jadi kalau kita ibaratkan tuh begini, ya. Nih, ya. Ini, begini deh, ya. Tuh, saya sampai begini-begini teman-teman ya, lihat. Teman-teman harus semangat nih. Saya sampai begini-begini nih ya, siap. Nih, ujung lidah, nih ke pangkal gigi sari atas. Ketika nempel dia syiddah, ketika lepas dia keluar percikan nafas. Jadi percikan nafas itu ada ketika dia melepas makhrajnya. Ketika makhrajnya nempel, syiddah, dia tertahan suaranya. Faham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya? Oke, sip. Yang paham boleh komen angka 3 sekarang, coba. Yang paham, coba teman-teman boleh komen angka 3, ya. Alhamdulillah. Sip, ya udah. Sekarang teman-teman berarti huruf ta itu, ya, yang pertama adalah jangan sampai dia ujung lidahnya keluar mulut seperti yang tadi kita contohkan awal. Tati itu nggak menjulur ujung lidahnya, teman-teman sekalian, ya. Lalu yang kedua, keluar percikan nafasnya. Kita ulang sekali lagi ya, pelafalannya ya. Lihat animasinya. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, uttu. Nah, begitu huruf tadi lafalkan. Faham sampai sini insyaallah? Allahu Akbar. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bantu share live ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar. Yang baru bergabung, perkenalkan, saya Givari Putra. Di sini kita sama-sama belajar baca Quran dimulai dari huruf-hurufnya. Nggak akan langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid, karena esensi paling penting dalam membaca Al-Quran adalah huruf. Huruf tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu bisa merubah makna ayat. Maka, yuk kenalan baca Quran betul-betul dari hurufnya. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sudah? Ya, Masya Allah. Sip. Sekarang kita tinggal sempurnakan huruf ta-nya di sini. Dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Huruf ta-nya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Dia dibaca dengan vokal I, karena harokatnya harokat baris bawah. Kenalan yuk sebentar yuk. Nih teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah seperti ini, ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, itu dia mesti dibaca dengan bunyi vokal apa? Bunyi vokal I. Oh, berarti huruf ta-nya nggak dibaca dengan vokal A lagi? Tentu saja tidak. Tapi dia mesti dibaca dengan bunyi vokal I. Menjadi apa? Menjadi T. Oke. Nah, sekarang saya izin sampaikan teman-teman, ketika teman-teman melafalkan vokal I, harokat kasroh, pada huruf hijaiyah apapun, ya, pastikan vokal I-nya jangan berubah condong menjadi vokal E. Karena ada yang melafalkan vokal I jadi vokal E. Ya, contoh pada kalimat ta'awudz. A'udzu bil. Nah, jangan bil, tapi billahi. Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas sli. Jangan sli, tapi sli. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim. Nah, ini biasanya dilafalkan juga tanpa sadar. Kenapa? Karena kita menganggap vokal I itu mudah. Ya memang mudah, tapi saking mudahnya nggak diperhatiin bacaannya. Biasanya gitu teman-teman. Biasanya yang kita anggap mudah justru kita nggak fokus, justru malah salah. Kenapa? Karena nggak diperhatiin bacaannya. Asal bunyi, asal lewat. Asal cepat, asal instan, asal lancar. Ya. Nah, maka bagaimana caranya agar kasroh ini vokal I-nya ya jelas, nggak jadi vokal E? Caranya gimana? Angkat tengah lidah teman-teman ketika melafalkan momentum vokal I. Kalla idza balagati. Ti, jangan T.
Ya, kalau tengah lidahnya kurang naik, ketika melafalkan harokat kasroh, vokal i teman-teman gak akan jelas. Ya, karena sempurna harokat kasroh itu angkat bagian tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. I, ya, i sambil direndahkan rahang bawah, i angkat bagian tengah lidah. Ya, wazun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara menaikkan tengah lidah dan merendahkan rahang bawah. I. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu banyak orang melafalkan tanpa sadar. Ini bukan kesalahan besar, tapi ketidaksempurnaan yang terdapat dalam bacaan kita. Buat masalah dunia saja, kita pengen yang paling terbaik, betul? Padahal sementara. Masalah baca Quran, kita longgar. Seadanya aja, yang penting baca Quran. Jangan terbalik masalah dunia dan akhirat. Dunia itu sudah Allah atur, tinggal kita berikhtiar, ya, dengan sewajarnya. Ya, akhirat yang belum pasti, kita ada apa adanya. Padahal belum tentu. Ya. Oke, jangan terbalik, ya. Yuk, teman-teman, kita baca bareng-bareng, ya. Sip. Kita baca dulu bareng-bareng, teman-teman. Yang mau masuk grup tahan, ya. Oke. Kita baca. Operator ada operator? Operator ada operator? Oke, operatornya mana nih? Ada, siap. Ya, tadi yang mau Al-Quran, sebelum nanti masuk grup saya akan tampilkan Al-Qurannya, ya. Al-Quran bedah huruf, bedah tajwid buat hataman oke. Ada murotalnya, ada Quran digitalnya, ada kamus Arabnya, ya. Kita baca bareng-bareng. Kalla idza balagatit taraqi. Lagi. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali lagi. Kalla idza balagatit taraqi. Shadaqallahul azim.